Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Majidi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SDN Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan mempersembahkan praktek video pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025, tepatnya di kelas 4 bab 3 dengan tema indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Selamat menyaksikan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selanjutnya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu kita memasuki pembelajaran bab 3, yaitu indahnya saling menghargai antara umat beragama dan keberagaman. Yang pertama yaitu di sini keberagaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Banyak warga Indonesia, bahkan warga dunia, apalagi warga di sini itu banyak memiliki keberagaman atau perbedaan. Ada yang dari luar kota, di sini di desa, bahkan yang lain. Merupakan sebuah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mestinya belum kita jumpai, tapi karena ada banyak, akhirnya kita bersatu sehingga kita tahu apa perbedaan dari berbagai daerah. Contohnya perbedaan apa saja? Agama yang berada di Indonesia itu ada berapa? Satu, dua, Kristen, terus Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Di antara perbedaan tersebut banyak agama yang berada di Indonesia, tapi di Indonesia lebih mayoritas ke agama Islam, karena banyaknya warga Muslim yang ada di Indonesia, dan sebagian ada yang non Muslim. Jangan pernah dimusuhi, apalagi bertentangan dengan ajaran mereka. Karena apa? Kita mempunyai keyakinan tersendiri bahwa Allah yang Maha Pencipta dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita harus percaya kepada mereka karena Allah lah yang membantu kita
iman. Karena apa? Iman itu artinya percaya pada Maha Kuasa. Pak, di sini ada non muslim Pak, seperti itu. Non muslim gimana? Beda dengan agama Islam. Apakah kita harus musuhi? Non muslim jangan ditemani karena berbeda agama. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Non muslim walaupun dia berbeda sendiri, ya bisa memiliki pengaruh yang ambil besar. Karena apa? Dia bisa membantu kita walaupun nantinya kita ada yang membantu, tapi dengan keikhlasannya kita bisa bersyukur karena bisa mempunyai tetangga yang saling membantu. Sunatullah di sini yaitu kebiasaan yang memperlakukan ciptaannya. Jangan membeda-bedakan. Membeda-bedakan artinya seperti tadi. Yang pertama yaitu agama, yang kedua adalah budaya. Budaya itu juga ada banyak sekali. Budaya apa saja? Budaya kesenian, budaya tarian, makanan, pakaian, pertunjukan, alat musik dan gaya bicara. Kalau di sini gaya bicaranya itu gimana? Ada gaya bicara Jawa banyak berakhiran yang menggunakan kata apa? Kata lek atau nem. Ini gue nem. Iya lek. Ya seperti itu kan. Saya tahu. Ada juga yang berbeda daerah. Kalau di sini anak kecil dibilang apa? Ucap. Ada lagi yang cok. Ada lagi yang nah, ataupun ada lagi yang le. Tahu? Ya le itu artinya anak kecil yang seumuran kalian. Yang kedua yaitu Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki tadi ya keberagaman banyak sekali, baik keragaman suku, agama, budaya dan lain-lain. Suku tadi suku apa saja? Ada yang tahu? Dayak, Jawa, Papua, Madura, Baduy, Betawi, Sunda. Banyaknya suku di daerah masing-masing itu menunjukkan bahwa ciri khas mereka atau keberagaman mereka itu ada pada di daerahnya masing-masing. Contohnya di Jawa Timur sendiri. Jawa Timur sendiri itu ada banyak sekali, ya. Setiap kabupaten itu pasti ada. Yang paling terkenal itu budaya apa di Jawa Timur? Budaya reog. Reog itu juga terkenal kan? Selain reog, wayang. Wayang juga dari Jawa. Ada lagi? Ketoprak. Lenong itu dari Jakarta. Terus harapan sapi. Dan kalau dari makanan, soto. Soto mana? Lamongan. Terus ada lagi? Rujak Cingur dari Surabaya. Ampo dari Tuban. Terus ada lagi? Sate
manusia saling mengenal itu karena kita sendiri sudah bertemu dengan orang lain atau orang yang belum kita jumpai ketika kita berada di suatu tempat, sehingga kita harus beradaptasi dengan orang tersebut. Contohnya di sini, dulu kalian masih berada di TK ataupun ada yang dulu tidak satu TK? Ada. Akhirnya gimana? Setiap masuk sekolah harus adaptasi dulu di lingkungan baru ataupun teman-teman baru. Di sini enggak itu kan anak laki-laki enggak sama semua ataupun enggak anak perempuan juga tidak sama. Pak, sama Pak, semua perempuan dan semua laki-laki Pak. Tapi kalau laki-laki itu ada yang tinggi, ada yang pendek, terus ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang ganteng dan ada yang kurang ganteng, jangan jelek ya. Nanti persepsinya, Pak, ini jelek Pak, jangan seperti itu. Kalau wanita, kalau perempuan gimana? Perempuan itu ada yang cantik, terus ada gimana? Ada yang gemuk Pak, gemuk, ada yang kurus Pak, ada yang warna kulitnya gimana Pak? Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Pak, ireng Pak, ireng. Hitam gak kelihatan Pak. Kalau hitam gak kelihatan itu diterima saja ya. Kalau yang putih jangan berbangga diri, karena apa? Yang lain kulitnya kecoklatan, kalau yang ada yang salah satu yang putih jangan berbangga. Itu kulitnya hitam Pak. Karena apa? Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda dan semuanya itu ada kelebihannya. Kelebihan orang yang seperti itu apa? Itu dari nanti dilihat oleh orang lain. Supaya saling mengenal. Contohnya gini, kalau kita berada di luar, kita merasa sendirian, tapi ketika kita saling mengenal satu sama lain, akhirnya apa? Mendapatkan seorang teman yang baru, teman yang berbeda dari kebiasaan kita, teman dari berbeda ras, suku ataupun budaya. Yang selanjutnya yaitu ajaran kebaikan dari Islam, dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Jadi Islam itu bukan hanya dianggap sebagai agama yang menurut kalian lihat di internet itu agama yang gimana? Pak, Islam itu agama yang teroris Pak. Enggak, tapi apa? Memberi kedamaian, memberi kasih sayang, bahwasanya perang itu sebenarnya tidak baik bagi kita semua. Perang itu membawa tumpah darah, akhirnya kematian, sehingga saudara-saudara kita yang meninggal itu nanti akan gimana? Kasihan. Kita kasih kepada saudara kita meninggal walaupun kita sendiri tidak berjuang seperti mereka. Contohnya gimana? Contohnya negara muslim yang hancur karena orang-orang ingin menguasai tanah mereka karena dianggap sebagai penghalang. Dan di sini membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang, membawa rahmat, membawa rahmat itu maksudnya apa? Membawa rahmat itu supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Padahal kita sendiri bertemu dengan orang-orang, apakah iman kita masih kuat? Maksudnya gini, iman kita itu kadang tergoyahkan karena adanya teman-teman yang memiliki pengaruh kebanyakan pengaruh buruk apa pengaruh baik? Pengaruh buruk. Apakah
kejelekan itu harus diajarkan terlebih dahulu baru bisa? Tidak, kadang respon dari kita sendiri karena itu menganggap lebih baik, dan kebaikan walaupun itu diajarkan berulang kali bahkan masih belum tahu. Contohnya apa? Kebaikan kita melaksanakan ataupun berangkat untuk mengaji itu berat apa enggak? Enggak. Mahal apa enggak? Enggak. Mendapatkan pahala? Pasti mendapatkan pahala karena apa? Melanggengkan ayat-ayat Allah. Walaupun itu cuma satu huruf. Satu huruf itu sudah ada pahalanya. Apalagi kalian kalau mengajak teman supaya berangkat, itu akan mendapat double. Kalau keburukan sudah mendapat dosa, masih harganya mahal. Contohnya apa? Judi, mengajak keburukan. Judi itu mengandung apa? Dosa. Terus menggunakan biaya, sudah pasti menggunakan biaya. Karena apa? Judi itu bukan hanya di handphone saja, ada yang menggunakan kartu, ada juga yang menggunakan sebagai taruhan. Terus sudah mendapatkan dosa, mendapatkan kerugian, dan diiming-imingi oleh kesuksesan. Kesuksesan itu maksudnya apa? Kalau terus-menerus kita melakukannya pasti akan penasaran. Penasarannya itu maksudnya kita kok tidak menang-menang
persiapkan alat tulis kalian masing-masing untuk menulis agama apa yang kalian ingin tulis. Nah, agama tadi ada banyak ya, ada agama dan yang lain. Yang Islam itu nanti kalian pilih. Siapa yang Islam, siapa yang Kristen, siapa yang Buddha dan selanjutnya. Tulis gini ya, yang paling atas itu adalah agama. Kalau kalian ingin agama, yang di bawah itu adalah penjelasannya. Ya, seperti tadi agama Islam, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Allah. Terus Nabi Muhammad. Tempat ibadah masjid. Muka agama Ustaz, Yai dan buat seperti itu.
Coba belum?